Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sehat ya. Ada yang sakit? Ya ada ya. Semoga kita sehat. Ada? Ada. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran. Sakit yang dia alami semoga menjadi kafarah dari dosa-dosa yang ada. Kemudian salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para ustaz dan ustazah serta santriwati pondok pesantren Manbaul Quran yang semoga sama-sama kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Ustaz membawakan satu ayat dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Ada yang apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang ma'as shadiqin. As-shadiq apa as-shadiq? Orang yang jujur ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berperilaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Dan sebaliknya, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu berdusta, maka kebohongan itu akan mengantarkan kepada dosa. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dosa itu mengantarkan kita kepada neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah itu memerintahkan kita untuk selalu berbuat jujur. Ya. Jujur di dalam perkataan, jujur di dalam perbuatan, jujur di dalam niat, dan jujur terhadap diri sendiri. Banyak orang sekarang sudah tidak bisa berperilaku jujur. Banyak orang kemudian sulit untuk dia berperilaku jujur. Kenapa? Karena lingkungannya itu selalu dia lihat, dia dengar dia bertemu dengan orang-orang yang tidak jujur. Maka santri dan ustaz dan ustazah, kita harus selalu menanamkan sifat jujur dalam diri kita. Mungkin kita jujur dalam perkataan, tapi kadang kita tidak jujur di dalam perbuatan. Mungkin kita sudah jujur dalam perkataan dan perbuatan kita, tapi niat kita belum jujur. Mungkin kita jujur terhadap orang lain, tapi terhadap diri kita belum jujur. Maka harus kita tanamkan jujur dalam perkataan kita, jujur di dalam perbuatan kita, dan jujur di dalam niat kita, dan jujur dengan diri kita sendiri. Apa manfaatnya? Setidaknya ada 3. 3 manfaat jujur. Yang pertama, jujur adalah pangkal dari segala kebaikan. Kalau kita udah gak jujur sekali, maka dia akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lain. Maka kalau dia jujur, maka selanjutnya itu jujur. Tapi kalau dia bohong sekali, maka dia akan menutupi kebohongan yang satu ini dengan kebohongan yang lain. Kemudian kalau dia bohong lagi, maka akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Maka jujur adalah pangkal dari kebaikan. Yang kedua, jujur akan membawa kita kepada kepercayaan. Dipercaya oleh orang lain. Maka kalau ada orang yang jujur, dia akan dipercaya. Dan orang yang bohong,
Antum kalau ada orang yang ngomong sama kita, percaya nggak kita selanjutnya kalau dia ngomong? Enggak. Maka kepercayaan itu dibangun dari di atas kejujuran. Dan yang ketiga, jujur akan menghindarkan kita dari sifat kemunafikan. Salah satu sifat kemunafikan apa? Wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berkata itu selalu berbohong. Maka tiga ya, yang setidaknya bisa kita ambil ya, manfaat dari jujur. Jujur adalah pangkal dari segala kebaikan. Jujur dapat membangun kepercayaan. Dan yang ketiga, jujur adalah apa? Yang ketiga? Udah nggak apa? Apa yang ketiga? Kelas satu? Apa yang kelas dua? Apa yang saya bilang tadi? Yang ketiga? Terhindar dari kemunafikan. Baru dikatakan, udah lupa. Ya, tiga ya. Tiga. Jujur adalah pangkal kebaikan. Jujur adalah yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, jujur dapat menghindarkan kita dari sifat kemunafikan. Ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga kita bisa tanamkan dalam diri kita. Ya, qulil haqqo walau kana murun. Ya. Berkatalah jujur, berkatalah yang benar walaupun itu pahit. Ya. Maka jangan pernah sekali-kali kita tidak jujur. Ya. Perkataan kita, perbuatan kita, niat kita, dan jangan pernah sekali-kali tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.